Ancaman itu nyata, tetapi seringkali luput dari perhatian kita yang berbadan bugar. Lihat tangga curam ini. Saat panik melanda, bagi penyandang disabilitas, jalur yang kita sebut jalan keluar ini justru berubah menjadi dinding pembatas yang mustahil dilewati oleh mereka. Lalu, di mana kapasitas kita? Ketika alarm bisu dan alat keselamatan nihil, kita sebenarnya sedang bertaruh dengan nyawa. Kerentanan bukan cuma soal struktur bangunan, tapi juga abainya kita pada fungsi fasilitas. Jalur yang harusnya menyelamatkan malah tersumbat ego dan kelalaian. Oke teman-teman, jadi manajemen bencana itu bukan hanya soal teori, tapi tentang kesiapan dan kesadaran kita untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, salah satu bentuk kesiapan kita adalah memiliki tas siaga bencana atau backup bag. Nah, paham semuanya teman-teman? Paham. Silakan meninggalkan ruangan. Duluan ya. Ya. Sin, kamu paham nggak sama yang tadi jelasin? Bapak tadi. Paham, orang aku kira tuh hari ini tuh kita harus presentasi, makanya berdua nih, coba kamu lihat. Udah. Iya, menurutku tuh penting ya, karena siapa tahu kan kita habis kelas terus ada gempa bumi gitu kan. Loh, jangan gitu dong. Kan ucapan adalah doa. Iya sih, benar. Udah belum ngobrolnya? Pulang yuk. Yuk, udah. Bisa nggak? Ini apa lagi? Jangan situ dong, itu kan jalur disabilitas. Apa sih sok banget ya? Orang kita juga bayar UKT di sini. Tahu di sini juga nggak ada orang disabilitasnya. Lagian kalau ada yang mau lewat kita juga bisa minggir kali. Iya makanya. Ya udah kalau kalian ya, aku berarti ke kamar mandi dulu ya. Mari Bu. Yuk, ayo. Perhatian, perhatian, gempa bumi sedang terjadi. Bagi yang berada di ruangan, jangan berlari keluar. Tetap tenang, segera merunduk, berlindung di bawah meja dan jauhi kaca. Bagi yang berada di luar ruangan, tetap berada di luar dan segera bergerak ke area lapang. Jauhi dinding gedung, tiang listrik, dan pohon. Merunduk jika guncangan sangat kuat. Segera menuju ke titik kumpul evakuasi. Pak Gongi, teman saya ada di kamar mandi. Oke, saya akan tolong. Anda tolongin dia. Jalan. Emang ini kita dulu. Mas, kita saya bantu teman kamu. Siapa? Mbak, duluan jangan ayo Mbak keluar ke jalur evakuasi. Sekarang, oke.
Yang di dalam silakan keluar. Ayo jangan evakuasi ya. Ada gempa bumi. Oh ya Mbak, kamu agak munduran sebentar ya. Ada yang perlu tahu nggak? Kaki saya sakit, Pak. Oh, coba dibawa keluar dulu. Ayo. Oh, ya, cepet. Coba. Diangkat yuk, diangkat. 1, 2, 3. Ini mana yang sakit ya? Oh ini, tolong bukain dulu ya. Kamu ada kasa nggak? Kasa. Ini tutup. Yaudah. Tolong tinggiin dong. Mbak, pokoknya dia berdua. Temennya satu lagi mana, Mbak? Oh iya, Deborah di mana? Tadi di belakang aku. Deborah mana? Ya, Deborah mana? Kan tadi terakhir sama kamu. Deborah di mana ya? Deborah di mana? Nggak tahu. Alhamdulillah cuma mimpi. Keselamatan bukan hanya tentang mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi juga tentang memastikan sistem dan fasilitas di sekitar kita siap melindungi semua orang tanpa terkecuali. Dosen tadi tidak hanya bermimpi, tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga perlu bermimpi terlebih dahulu sebelum akhirnya semua bergerak? Satu alarm yang tidak ada, satu RAM yang terhalangi, dan satu materi yang tidak didengar. Hal-hal kecil yang kita anggap sepele bisa jadi yang paling menentukan saat semuanya terlambat. Kita tidak pernah tahu kapan akan bencana datang kepada kita. Yang kita tahu, apakah kita siap atau tidak menghadapinya. Jangan di situ, tuh jalur Ngapain? Eh?